Selamat bertemu kembali dengan sahabat desa dan forum sekolah desa, para perangkat desa, para pegiat desa, Bapak Ibu dari Badan Permusyawaratan Desa. Kali ini kita akan diskusi terkait dengan penyusunan rancangan APB Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Mari kita bersama-sama kawal anggaran pendapatan dan belanja desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan harapan besar bagi desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Hal tersebut dapat kita lihat dalam definisi pengertian desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah makna desa yang diatur dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Hakikatnya adalah pengakuan negara kepada desa dalam konteks kewenangan yang dimiliki oleh desa. Namanya kewenangan yang berdasarkan asas rekognisi, yaitu asal-usul, adat, budaya, tradisi, dan kewenangan skala lokal desa atau yang kita kenal dengan asas subsidiaritas. Ketika kita berbicara APB desa, maka tidak akan terlepas dari keuangan desa. Apakah yang dimaksud dengan keuangan desa? Sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri 18 tahun 2000, Permendagri 20 tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengertian keuangan desa inilah yang nanti akan menjadi dasar terkait dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang mana dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, di dalamnya ada hak, ada kewajiban, dan ada hak dan kewajiban terkait dengan keuangan desa. Selanjutnya, pengertian pengelolaan keuangan desa. Kalau yang tadi kita berbicara keuangan desa, sekarang apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa? Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi ketika kita berbicara pengelolaan, di sini ada proses mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ini yang dimaksud pengertian dari pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri 20 tahun 2018. Asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam konteks pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa itu nanti akan tertuang pada anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disingkat APB desa
yang merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada setiap tahunnya. Anggaran pendapatan dan belanja desa itu nanti yang akan ditetapkan melalui peraturan desa. Bapak Ibu pegiat desa, perangkat desa, BPD yang saya hormati, ini penjabaran lebih lanjut terkait dengan implementasi asas-asas pengelolaan keuangan desa. Harus kita bersama-sama kawal terkait dengan implementasi asas-asas pengelolaan keuangan desa. Transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Ini semua dalam rangka memenuhi atas hak-hak masyarakat desa terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Transparan, ini dalam rangka menciptakan keterbukaan, berikan akses kepada masyarakat desa. Akuntabel, terkait dengan pertanggungjawaban informasi-informasi kepada masyarakat desa. Partisipatif, tentunya peran serta keterlibatan masyarakat desa. Kemudian tertib dan disiplin anggaran, ini adalah terkait dengan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat jumlah sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada. Tentunya ini semua harus dipatuhi dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Secara implementasi, masyarakat desa punya ruang yang sangat luas terkait dengan pengelolaan keuangan desa pada semua tahap kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam rangka implementasi dari asas pengelolaan keuangan desa. Di perencanaan, masyarakat desa dapat berperan memberikan masukan tentang rancangan APBD desa kepada kepala desa dan atau BPD. Dalam pelaksanaan bersama dengan KASI, KAUR, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APBD desa bersama-sama dalam tim pelaksana kegiatan. Kemudian juga masyarakat bisa memberikan masukan terkait dengan perubahan APBD desa. Dalam penatausahaan, masyarakat punya ruang untuk meminta informasi dan penjelasan terkait dengan penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Kemudian dalam tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, masyarakat juga mempunyai ruang untuk meminta informasi, mencermati materi LPJ, bertanya, meminta penjelasan terkait LPJ dalam musyawarah desa. Itu semua juga dikaitkan dengan implementasi fungsi asas dalam pengelolaan keuangan desa. Bapak Ibu pegiat desa, sahabat desa dan forum sekolah desa, Bapak Ibu BPD, ini yang tadi kita diskusikan bersama terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa dan BPD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam 1 tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Desember. Struktur APBD desa yang merupakan bagian terpenting dari anggaran pendapatan dan belanja desa itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah pendapatan, kemudian yang kedua belanja, yang ketiga pembiayaan. Terkait dengan pengertian keuangan desa, sebetulnya disinilah implementasi dari pengertian keuangan desa tadi. Kalau boleh kita rinci, pendapatan, di sanalah letaknya hak desa. Kemudian belanja, itu letaknya kewajiban. Pembiayaan, di sana ada hak dan ada kewajiban. Di pendapatan ini nanti dirinci kembali dalam bentuk kelompok, jenis, dan objek pendapatan.
Sedangkan pada belanja itu akan dirinci pada belanja bidang, subbidang, kegiatan, kemudian jenis belanja, objek belanja, sampai rincian objek belanja. Pada pembiayaan, di sana dirinci pada kelompok pembiayaan, jenis pembiayaan, dan objek pembiayaan. Lebih lanjut nanti dari struktur APB desa ini akan kita jelaskan lebih rinci. Mari kita dalami dari masing-masing bagian dari struktur APB desa tadi. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Jadi dari pengertian ini sudah jelas bahwa pendapatan itu merupakan penerimaan dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas desa yang merupakan hak desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Jadi kalau sudah diakui sebagai pendapatan, itu sepenuhnya menjadi hak desa. Pemerintah desa tidak punya kewajiban lagi atau tidak perlu untuk membayar atas pendapatan yang diterima dalam rekening kas desa. Secara rinci, pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3, yaitu pendapatan asli desa, kemudian pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Berikut kami jelaskan terkait dengan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa itu jenisnya ada 4. Yang pertama hasil usaha desa, yang kedua aset desa, yang ketiga swadaya partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa contohnya dari hasil usaha badan usaha milik desa. Hasil aset ini adalah pendapatan asli desa yang diperoleh karena aset atau kekayaan milik desa. Contohnya dari tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi desa, serta lain-lain aset desa yang dapat menimbulkan pendapatan bagi desa. Yang ketiga, swadaya partisipasi dan gotong royong. Swadaya partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas desa. Karena dalam Permendagri 20 tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan desa berbasis kas, maka semua pendapatan desa harus masuk ke rekening kas desa. Yang terakhir dari jenis pendapatan asli desa adalah lain-lain pendapatan asli desa. Ini antara lain dari pungutan desa yang dilakukan berdasarkan peraturan desa dan kewenangan desa. Selanjutnya yang kedua dari kelompok pendapatan transfer. Dari kelompok pendapatan transfer ini ada 5 jenis pendapatan, yaitu dari dana desa, ini berasal dari APBN. Kemudian yang kedua bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, ini adalah pengalokasian dari APBD sebesar 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, itu harus disalurkan ke desa. Kemudian yang ketiga alokasi dana desa. Alokasi dana desa adalah bagian dari DAU yang diterima oleh kabupaten kota sebesar 10%-nya harus disalurkan ke desa. Kemudian yang keempat bantuan keuangan dari APBD provinsi. Yang kelima bantuan keuangan dari APBD kabupaten kota. Ini adalah jenis pendapatan dari kelompok pendapatan transfer pada APB desa. Nah, terkait bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten yang dikelola dalam APB desa,
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% untuk belanja rutin. Jadi bantuan keuangan dari provinsi dan bantuan keuangan dari kabupaten tidak dihitung dalam penghitungan struktur APB desa yang paling sedikit 70% untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% untuk belanja rutin. Yang ketiga, di pendapatan desa ini ada kelompok pendapatan dari pendapatan lain-lain. Kelompok pendapatan lain-lain ini di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dibagi lagi menjadi jenis pendapatan, yaitu ada 6 jenis pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan lain-lain. Antara lain adalah penerimaan dari hasil kerjasama antar desa, penerimaan hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, dan bunga bank. Ini adalah jenis pendapatan yang masuk dalam kelompok pendapatan lain-lain. Harapannya ke depan dalam rangka peningkatan pendapatan desa, maka pemerintah desa dapat mendorong adanya upaya kerjasama desa, baik itu kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Penerimaan dan hibah dari pihak lain ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah di atas tadi kita berdiskusi terkait dengan pendapatan pada APB desa, selanjutnya kita akan diskusi terkait dengan belanja. Kalau di pendapatan itu merupakan hak, disinilah letaknya kewajiban dalam APB desa terkait dengan keuangan desa. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Ini bedanya dengan pendapatan. Kalau pendapatan tadi hak yang diterima dan tidak perlu dibayar kembali, tetapi kalau belanja adalah kewajiban yang harus dikeluarkan dari rekening kas desa dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Ini pengertian belanja desa. Bapak Ibu pegiat desa, sahabat desa dan forum sekolah desa, Bapak Ibu anggota BPD, ini klasifikasi belanja pada APB desa, yang mana di dalam APB desa itu belanjanya diklasifikasi dalam bentuk kelompok bidang, subbidang, kegiatan, dan ada klasifikasi ekonomi dalam bentuk jenis belanja, objek belanja, dan rincian belanja. Klasifikasi belanja atas bidang itu ada 5 bidang. Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan yang kelima bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Tentunya nanti dalam proses perencanaannya bahwa klasifikasi belanja bidang, subbidang, dan kegiatan itu harus disesuaikan dan tertuang dalam RKP desa. Penjelasan rinci terkait dengan belanja desa yang tadi sudah kita diskusikan bahwa belanja desa itu diklasifikasikan dalam bidang, subbidang, dan kegiatan. Ini kita akan coba secara rinci klasifikasi di masing-masing bidang. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sana ada 5 subbidang.
Di sini karena keterbatasan tidak kami sajikan untuk kegiatan di masing-masing bidang. Nanti Bapak Ibu bisa melihat detailnya pada lampiran Permendagri nomor 20 tahun 2018. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, ini ada 5 subbidang. Yang pertama adalah subbidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Yang kedua subbidang sarana dan prasarana pemerintahan desa. Yang ketiga subbidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan. Yang keempat tata praja, pemerintahan, perencanaan, keuangan, pelaporan, dan yang kelima pertanian. Inilah yang merupakan bagian dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Masing-masing subbidang itu nanti dibagi dalam bentuk kegiatan-kegiatan secara terinci dan baku. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih detail pada lampiran Permendagri 20 tahun 2018. Selanjutnya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa ini ada 8 subbidang. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pekerjaan umum dan penataan ruang, yang keempat kawasan permukiman, yang kelima kehutanan dan lingkungan hidup, yang ketujuh perhubungan, komunikasi dan informatika, yang ketujuh energi dan sumber daya manusia, yang kedelapan pariwisata. Ini subbidang yang ada pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Seperti tadi saya jelaskan bahwa masing-masing subbidang itu dirinci lagi dalam kegiatan. Nanti untuk kegiatannya Bapak Ibu bisa lihat secara detail pada lampiran Permendagri 20 tahun 2018. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Pada subbidang pembinaan kemasyarakatan desa ini ada 4 subbidang yang meliputi subbidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, subbidang kepemudaan dan olahraga, dan kelembagaan masyarakat. Ini nanti secara rinci masing-masing subbidang itu akan dirinci lagi dalam kegiatan-kegiatan yang mana nanti kode kegiatan, rekeningnya secara detail dan itu sudah tersusun secara rapi, secara baku, dapat Bapak Ibu lihat pada lampiran Permendagri 20 tahun 2018. Ini adalah bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Selanjutnya yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa ini terdiri dari 7 subbidang yang kalau kita cermati secara detail ini adalah terkait dengan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan, meningkatkan potensi masyarakat desa. Bidang pemberdayaan masyarakat desa itu terdiri dari 7 subbidang. Yang pertama subbidang kelautan dan perikanan, subbidang pertanian dan peternakan, yang ketiga subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, yang keempat subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, yang kelima subbidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, yang keenam dukungan penanaman modal, yang ketujuh perdagangan dan industri. Dari masing-masing subbidang itu juga sudah terinci dalam bentuk kegiatan yang kode rekeningnya nanti dapat Bapak Ibu cermati pada lampiran Permendagri 20 tahun 2018. Yang kelima, pada klasifikasi bidang, subbidang, dan kegiatan ini adalah bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Dalam bidang 5 ini terbagi dalam 3 subbidang, yaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak. Penanggulangan bencana itu nanti ditujukan pada saat terjadinya bencana. Kemudian keadaan darurat itu untuk menanggulangi terkait dengan ancaman gagalnya program-program kegiatan karena terjadinya bencana atau mungkin kenaikan harga yang tidak wajar. Yang keadaan mendesak itu nanti digunakan untuk pasca bencana. Jadi
Kalau subbidang penanggulangan bencana itu nanti adalah terkait dengan perencanaan penganggaran pada saat digunakan pada saat terjadinya bencana. Kemudian keadaan darurat itu bila ada ancaman gagalnya kegiatan atau program-program karena terjadinya bencana atau karena mungkin ada kenaikan harga yang tidak wajar. Yang ketiga, keadaan mendesak itu digunakan atau nanti sebagai laporan pelaksanaannya pada pasca bencana kalau keadaan mendesak itu. Ini yang tertuang dalam bidang 5, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Nanti kalau kita ke jenis belanjanya, maka nanti di jenis belanja pada bidang 5 ini nanti belanjanya adalah belanja tidak terduga. Sedangkan subbidang itu digunakan sebetulnya hanya untuk laporan ketika ada realisasi anggaran pada bidang 5. Ini yang mungkin nanti secara rinci Bapak Ibu sekalian juga bisa cermati kode rekeningnya pada lampiran Permendagri 20 tahun 2018. Kalau tadi kita berbicara belanja dari klasifikasi bidang, subbidang dan kegiatan, selanjutnya kita akan diskusi pada belanja APB desa dari klasifikasi ekonomi, yaitu ada jenis belanja, objek belanja, dan rincian belanja. Jenis belanja itu ada 4. Yang pertama adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Ini yang diatur pada Permendagri 20 tahun 2018. Belanja pegawai, jenis belanja pegawai itu dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan kesehatan pada perangkat desa dan kepala desa, serta tunjangan BPD. Nah, jenis belanja pegawai ini hanya dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yang kedua, jenis belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini adalah belanja barang jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Jadi tidak membentuk aset tetap sehingga masuk dalam kelompok atau jenis belanja barang jasa. Yang ketiga, belanja modal, yaitu pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dan atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset yang digunakan dalam penyelenggaraan kewenangan desa. Yang keempat, belanja tak terduga, yang tadi sudah kita diskusikan bahwa belanja tak terduga ini digunakan untuk bidang 5 pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang berskala lokal desa dan sesuai dengan kewenangan desanya. Nanti dalam realisasi belanjanya ditetapkan melalui keputusan kepala desa yang berupa penetapan status kebencanaan dan rencana anggaran biaya yang akan digunakan untuk kegiatan subbidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat dan mendesak desa tadi. Dan belanja tidak terduga ini selambat-lambatnya 1 bulan harus dilaporkan kepada bupati realisasinya. Setelah tadi kita diskusi terkait dengan pendapatan dan belanja, selanjutnya kita akan diskusi terkait dengan pembiayaan desa. Kalau pendapatan itu rumahnya hak, belanja rumahnya kewajiban, maka pada pembiayaan inilah sebetulnya yang menjadi rumah hak dan kewajiban. Pembiayaan desa adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi pembiayaan ini ada 2 kelompok, yaitu penerimaan pembiayaan. Kita menerima, tetapi kita juga punya kewajiban untuk mengeluarkan, itu di penerimaan pembiayaan, contohnya silva atau pencairan dana cadangan. Kemudian kelompok yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Kita mengeluarkan, tapi atas pengeluaran itu desa masih punya hak.
Contohnya adalah pada pembentukan dana cadangan atau penyertaan modal pada badan usaha milik desa. Ini yang harus kita pahami terkait dengan pembiayaan desa pada struktur APB desa. Ini detail dari pembiayaan desa. Tadi di atas juga telah kami jelaskan bahwa penerimaan pembiayaan itu antara lain dari silpa tahun anggaran sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau yang kita kenal dengan silpa. Kemudian yang kedua, pencairan dana cadangan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Itu jenis dari kelompok penerimaan pembiayaan. Kemudian dari kelompok pengeluaran pembiayaan itu ada pembentukan dana cadangan. Yang kedua, penyertaan modal pada badan usaha milik desa. Nah, terkait dengan pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal itu harus diatur melalui peraturan desa. Ini yang harus dicermati oleh bapak-bapak sekalian, bapak-bapak ibu BPD terkait dengan pembentukan perdes dalam rangka pembentukan dana cadangan desa dan penyertaan modal desa. Itu dalam pelaksanaannya harus diatur dalam peraturan desa. Bapak Ibu pegiat desa, sahabat desa dan forum sekolah desa, selanjutnya kita akan diskusi terkait dengan komposisi belanja pada APB desa. Ini yang harus betul-betul dicermati agar kita tidak salah dalam menentukan komposisi belanja pada APB desa. Yang pertama, itu minimal dari anggaran pendapatan dan belanja desa itu 70% digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan yang terakomodasi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. Dan juga nanti juga bisa dialokasikan untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa. Kemudian maksimal 30% dari APB desa itu dapat digunakan untuk membiayai kegiatan rutin, yang mana kegiatan rutin ini terdiri dari siltap dan tunjangan kades dan perangkat desa, tunjangan BPD, operasional BPD, dan insentif RT RW. Dalam penghitungan komposisi belanja minimal 70% untuk pembangunan dan maksimal 30% untuk rutin ini tidak termasuk dari belanja yang sumber pendapatannya dari bantuan keuangan khusus, baik dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Yang kelima, pada klasifikasi bidang, subbidang, dan kegiatan ini adalah bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Dalam bidang 5 ini terbagi dalam 3 subbidang, yaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak. Penanggulangan bencana itu nanti ditujukan pada saat terjadinya bencana. Kemudian keadaan darurat itu untuk menanggulangi terkait dengan ancaman gagalnya program-program kegiatan karena terjadinya bencana atau mungkin kenaikan harga yang tidak wajar. Yang keadaan mendesak itu nanti digunakan untuk pasca bencana. Jadi kalau subbidang penanggulangan bencana itu nanti adalah terkait dengan perencanaan penganggaran pada saat kalau yang ini adalah format pada penjabaran APB desa yang nanti akan menjadi lampiran pada peraturan kepala desa atau peraturan Perbekel tentang penjabaran pendapatan dan belanja desa. Dalam format ini lebih rinci lagi pendapatan itu sampai jenis pendapatan, kemudian juga sudah dicantumkan keluaran output, volume satuannya, sumber dananya. Kemudian pada belanja itu sudah pada klasifikasi bidang, subbidang, dan kegiatan, serta klasifikasi ekonomi sampai pada rincian objek belanja. Jadi ini sudah sangat detail terkait dengan muatan yang tercantum pada peraturan kepala desa tentang penjabaran
anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini yang nanti juga harus Bapak Ibu cermati, utamanya Bapak Ibu dari BPD ketika melakukan pendalaman, melakukan pembahasan internal terkait dengan rancangan Perdes APB Desa yang diajukan oleh pemerintah desa. Ini sedikit tambahan informasi terkait dengan dokumen administrasi pengelolaan keuangan desa, yang kalau kita lihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban, itu diperlukan dokumen-dokumen administrasi. Khusus kali ini memang kita hanya berbicara pada sisi perencanaan dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, nanti di dalam perencanaan pun juga seharusnya sudah disediakan dokumen-dokumen yang itu menjadi dokumen pada pelaksanaan. Dan tentunya itu tidak bisa dipisahkan dari sisi perencanaan pengelolaan keuangan desanya. Dari sisi perencanaan, di sana nanti ada APB desa, ada penjabaran APB desa, ada perubahan APB desa, ada perubahan penjabaran APB desa. Kemudian menindaklanjuti dari perencanaan itu nanti ada yang namanya DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Ini sebetulnya rancangan DPA itu juga tidak bisa terlepas dari tahapan perencanaan pada pengelolaan keuangan desa. Sehingga nanti kami juga berharap teman-teman pemerintah desa, perangkat desa, dan juga BPD bisa mencermati terkait dengan proses penyusunan rancangan APB desa ini. Paling tidak bisa disampaikan rancangan DPA yang nanti akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APB desa. Ini mungkin lebih khusus stressing kepada Bapak Ibu dari anggota BPD terkait dengan proses pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, yang salah satunya adalah rancangan peraturan desa tentang APB desa. Jadi rancangan Perdes APB desa itu disusun oleh pemerintah desa. Kemudian setelah disusun oleh pemerintah desa, selanjutnya rancangan Perdes APB desa itu diserahkan kepada BPD. Setelah itu BPD membahas secara internal terkait dengan rancangan peraturan desa yang tentang APB desa yang telah diajukan oleh Perbekel atau kepala desa. Ini yang harus diperhatikan betul, batas-batas waktu terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh BPD dalam forum musyawarah BPD menyikapi rancangan peraturan desa tentang APB desa yang diajukan oleh pemerintah desa. Jadi BPD paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak rancangan Perdes diterima oleh BPD itu harus sudah membahas secara internal. Nah, kemudian pembahasan itu maksimal itu 30 hari. Sejak itu maka BPD harus mengundang pemerintah desa untuk melakukan rapat gabungan, membahas dan menyepakati atas rancangan peraturan desa yang diajukan oleh pemerintah desa dan sudah dibahas secara internal oleh BPD. Kemudian setiap proses pembahasan rancangan peraturan desa itu harus dilakukan pencaratan proses, termasuk dituangkan dalam notulen musyawarah, mulai dari musyawarah internal BPD, kemudian musyawarah atau rapat gabungan antara BPD dengan pemerintah desa. Ini yang harus betul-betul disiapkan dalam bentuk legalitas, dalam bentuk dokumen-dokumen, atau mungkin disiapkan dalam bentuk notulen musyawarah atau berita acara rapat atau musyawarah. Dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan Perbekel atau kepala desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Ini kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan rapat gabungan antara Pemdes dan BPD dalam rangka membahas rancangan Perdes yang diajukan oleh pemerintah desa, termasuk Perdes APB desa. Rancangan peraturan desa dapat diajukan oleh kepala desa kepada bupati atau camat, disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati untuk mendapat evaluasi dan pembinaan. Ini yang harus dilakukan oleh kepala desa ketika ada
poin-poin pada rapat gabungan antara Pemdes dan BPD ada yang tidak disepakati. Kemudian atas kondisi itu, tindak lanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk penghentian pembahasan atau pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa. Pasti nanti ketika ada kondisi seperti itu dari pemerintah kabupaten melalui camat akan mengadakan pembinaan kepada BPD dan pemerintah desa untuk duduk bersama hal-hal mana yang tidak disepakati tadi dalam rangka untuk menyelesaikan, melakukan pembahasan dan kesepakatan terkait dengan rapat gabungan antara BPD dan Pemdes, sehingga ada yang menjadi penengah atau mungkin ada petunjuk dari bupati atau camat terkait dengan hal-hal yang tidak disepakati tadi. Ini proses legalitas yang harus dilaksanakan ketika ada deadlock pembahasan rancangan perdes APBDes antara BPD dan pemerintah desa. Maka dilakukan langkah-langkah seperti yang tadi sudah saya jelaskan, termasuk fasilitasi pembinaan dari pemerintah kabupaten melalui camat. Ini gambaran proses terkait dengan mekanisme dan tata cara penyusunan ranperdes APBDes. Bahwa ranperdes APBDes itu disusun berdasarkan RKP desa, kemudian juga berdasarkan pedoman penyusunan APB desa yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Jadi kedua hal ini harus menjadi bagian, menjadi dasar terkait dengan penyusunan rancangan perdes APB desa. Pedoman penyusunan APB desa itu nanti akan memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah, kabupaten, kota dengan kewenangan desa dan RKP desa. Prinsip penyusunan APB desa, kebijakan penyusunan APB desa, teknis penyusunan APB desa, dan hal khusus lainnya yang perlu diatur. Itu yang menjadi pedoman, menjadi dasar penyusunan APB desa. Rancangan perdes APB desa disusun oleh pemerintah desa. Kemudian rancangan perdes APB desa dibahas dan disepakati oleh BPD. Ketika sudah disepakati, maka selambat-lambatnya 3 hari sejak disepakati, rancangan peraturan desa tentang APBD dimaksud diserahkan kepada bupati atau camat untuk dilakukan evaluasi. Nah, pada saat rancangan perdes APB desa disepakati, selanjutnya sekretaris desa menyusun rancangan perkades tentang penjabaran APB desa. Nah, apabila rancangan tidak disepakati, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintah desa hanya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin atau operasional. Namun demikian, sebelum mungkin menetapkan perkades terkait dengan belanja mendahului sebelum ditetapkan perdes APBDes, seperti tadi telah kita diskusikan, mungkin ada pembinaan, ada pendekatan-pendekatan, sehingga rancangan perdes tentang APB desa dapat disepakati antara pemerintah desa dan BPD. Tadi sudah kita diskusikan, selambat-lambatnya 3 hari setelah rancangan perdes APBDes disepakati oleh pemerintah desa dan BPD, maka harus diajukan kepada bupati atau camat untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi itu dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan, dan kejelasan pengelolaan keuangan desa dalam membiayai pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini termasuk salah satu perdes yang harus dievaluasi stratanya oleh bupati. Perdes APB desa atau rancangan perdes APB desa sebelum ditetapkan adalah termasuk salah satu rancangan peraturan desa yang stratanya harus dievaluasi oleh bupati. Selain 3 perdes yang lain, yaitu perdes tentang SOTK desa, perdes tentang pungutan desa, dan perdes tentang tata ruang atau wilayah desa. Itu adalah
keempat perdes yang sebelum ditetapkan oleh pemerintah desa itu harus dievaluasi oleh bupati, wali kota, atau yang kewenangannya sudah dilimpahkan kepada camat. Dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh bupati atau yang dilakukan oleh camat, maka penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB desa dilengkapi dengan dokumen antara lain surat pengantar, rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APB desa, peraturan desa tentang RKP desa, peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal berskala desa, peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan jika ada, peraturan desa mengenai penyertaan modal jika ada, dan berita acara hasil musyawarah BPD terkait dengan pembahasan internal dan berita acara pembahasan gabungan untuk menyepakati rancangan peraturan desa antara Pemdes dan BPD. Dokumen ini harus disampaikan kepada bupati atau camat dalam rangka pelaksanaan evaluasi rancangan perdes APB desa. Ini gambaran pelaksanaan proses evaluasi rancangan perdes APB desa yang dilakukan oleh bupati atau camat. Jadi setelah diajukan oleh pemerintah desa, bupati camat memiliki waktu maksimal 20 hari untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan perdes APB desa. Apabila dalam 20 hari tidak ada informasi, tidak ada hasil, maka rancangan perdes dimaksud berlaku dengan sendirinya. Jadi ketika setelah 20 hari tidak ada informasi, tidak ada hasil, laporan hasil evaluasinya, maka perdes berlaku dengan sendirinya. Nah, ketika dalam waktu 20 hari atau tidak sampai 20 hari camat sudah memberikan hasil evaluasi dan dinyatakan bahwa rancangan perdes APB desa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah desa menetapkan paling lambat 31 Desember. Nah, apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemerintah desa masih punya waktu juga 20 hari untuk melakukan penyempurnaan perbaikan atas rancangan peraturan desa yang diajukan tadi. Nah, apabila atas laporan hasil evaluasi pemerintah desa tidak melakukan perbaikan dan menetapkan perdes, maka bupati akan membatalkan atas penetapan perdes dimaksud. Dan 7 hari kerja setelah dibatalkan atas penetapan perdes tadi, maka BPD dan pemerintah desa harus mencabut perdes dan perkades yang telah ditetapkan tadi. Ini kira-kira seperti itu prosesnya. Kemudian dalam proses pelaksanaan evaluasi, tim evaluasi dapat mengundang kepala desa dan atau aparat desa untuk secara langsung melaksanakan proses evaluasi. Terkait dengan pelaksanaan evaluasi, Bapak Ibu bisa mencermati atas video kami sebelumnya yang menjabarkan tentang proses evaluasi rancangan perdes. Saya kira demikian ini yang perlu kita jelaskan terkait dengan proses evaluasi oleh tim evaluasi. Bapak Ibu perangkat desa, pegiat desa, sahabat desa, dan forum sekolah desa, Bapak Ibu BD, demikian diskusi hari ini, waktu ini terkait dengan proses penyusunan rancangan APB desa. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, ada diskusi, silahkan dituliskan di kolom komentar, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mewujudkan APB desa yang untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Terima kasih.